A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun yang ada di seluruh penjuru dunia atau yang ada di luar negeri, kami doakan selalu semoga para sedulur sehat walafiat, jasmani dan rohaninya, dan selalu dilimpahkan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam serta sholawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur, sudah sangat lama sekali kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi, kurang lebih mungkin sekitar sebulan ya kan, tidak membuat konten-konten dalam video yang karena kesibukan, karena satu hal yang yang tidak bisa kami hindari. Dan mudah-mudahan di konten perdana ini, perdana dalam konten-konten viral, menyikapi, membahas persoalan-persoalan yang ada di dunia ini yang memang menjadi perhatian luas masyarakat. Dan khususnya salah satu tema yang memang masih saat ini berlangsung ya, ini sebagai satu bentuk kepedulian kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi terhadap para sedulur-sedulur, saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang dilanda perang di sana, khususnya perang antara Israel dan Palestina, yang terus terang secara data, secara informasi kami memang kekurangan, kehilangan. Namun tadi sedikit kami coba buka berita bahwa kondisi saat ini justru tentara-tentara Israel atau IDF itu banyak berperang dengan negara-negara lain, khususnya saat ini yang sedang berkonfrontasi dengan Irak dan Iran ya. Nah, kami nanti coba akan hadirkan dulu sebagai pembuka, sebagai awal kami ingin mengetahui dulu situasi terakhir, bagaimana kondisi terakhir, jumlah kekuatan musuh saat ini yang istilahnya masih mengancam keselamatan para sedulur kita yang ada di Palestina, dan sejauh mana perkembangan perbaikan untuk saudara kita itu sendiri. Nanti kita akan coba hadirkan pasukan goib yang mungkin masih bertugas ataupun yang masih membantu di sana, yang paling bisa memberikan data ya. Kita butuh data dulu yang bisa memberikan data secara faktual, karena kalau data-data di media itu kita tidak bisa mempercayainya 100% ya, karena kita tahu sendiri bahwa ya media itu sudah dikuasai oleh mereka. Nantinya mereka bisa saja membuat manipulasi data yang dimana tujuannya ya untuk kebaikan mereka. Kita akan bertanya pada pasukan goib yang memang berada di pihak saudara kita yang membantu di sana selama ini, dan mudah-mudahan ada yang bisa kita sumbangkan, ada yang bisa kita lakukan sedikit untuk membantu perlawanan para sedulur-sedulur kita yang saat ini sedang berkonfront dengan tentara-tentara IDF. Mungkin itu Kang untuk tema awal. Kita akan coba cek kekuatan dulu pihak musuh ataupun saat ini seperti apa kondisi terakhirnya. Nanti baru kita ngambil langkah apa yang harus kita kerjakan atau yang kita lakukan untuk konten-konten berikutnya nanti. Ya, siap Kang ya? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator, maka otomatis akan terlempar dan terpental ke neraka jahanam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh goib yang ada dalam tubuh mediator semua terkunci, tidak bisa ikut campur. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya hadirkan, saya undang
salah satu pemimpinku yang masih ikut berjuang, yang masih ditugaskan untuk berjuang dalam perang Palestina Israel yang berasal dari Nusantara ini. Saya mohon yang bisa memberikan banyak data dan informasi untuk bisa hadir di tempat ini dan masuk dalam tubuh mediator, silahkan. Allah masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron, silakan. Sinkron. Suaranya otomatis tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, mungkin kami di sini sudah sedikit mengganggu tugas-tugas dan apa yang sedang Anda kerjakan di sana. Silahkan memperkenalkan diri dengan siapa saat ini saya berbicara. Mohon maaf. Ya. Nama saya diberi nama Abdul Qadir. Abdul Qadir. Iya. Saya salah satu panglima yang sedang bertugas di wilayah Israel. Jadi tugas Anda ada di wilayah Israelnya, bukan di Palestinanya? Bukan. Kalau boleh tahu, secara khususnya tugas Anda bersama pasukan apa itu saat ini? Menjaga dari serangan-serangan yang akan menyerang ke Palestina dan negara-negara Irak, Iran. Karena masih banyak kendaraan-kendaraan yang membawa persenjataan. Bagaimana saya harus memanggil Anda biar enak nanti dalam dialognya? Terserah panjenengan saja. Ya sudah, Anda normal aja biar nggak usah, santai aja. Saya hanya butuh waktu ya sekitar 30 menit. Jadi begini, panjenengan kan sudah berapa lama bertugas di sana? Mohon maaf. Saya sudah lama, sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Anda dari Nusantara kan? Betul. Dari wilayah? Saya dari Ujung Kulon. Ujung Kulon. Iya. Anda kan salah satu panglima ya? Iya. Berarti di bawah komando siapa Anda? Saya di bawah komando yang paling tinggi. Ada beliau yang Prabu. Yang Prabu? Iya. Oh, yang Prabu juga ikut tugas di sana ya? Beliau. Atau hanya memberikan instruksi? Untuk saat ini beliau sedang berada di Nusantara. Oh, berarti hanya memberikan instruksi. Iya. Beberapa saat yang lalu beliau hadir. Oh, jadi sewaktu-waktu beliau juga hadir. Betul. Sekarang begini, mohon maaf, kami terus terang sudah cukup lama tidak memantau perkembangan di sana. Jadi ya cukup gelap
informasi terakhir terupdate bagaimana kondisi peperangan yang ada di sana. Nanti saya minta panjenengan untuk sedikit menjelaskan khususnya sebenarnya bagaimana kekuatan tentara Israel itu sendiri saat ini, apakah dari jumlah yang dulu itu berkurang, bertambah, atau semakin kuat, dan pihak mana saja yang saat ini masih terus memberikan support dan dukungan untuk mereka dari negara-negara mana. Ya pokoknya apa yang Anda ketahui, apapun itu informasinya kami butuhkan biar supaya kami bisa ya sedikit membantu perjuangan panjenengan dan seluruh pasukan Goib yang ada di sana. Bagaimana kondisi terakhir di sana? Silahkan saya beri waktu sepenuhnya panjenengan untuk bisa sedikit cerita. Untuk kekuatan mereka, beberapa waktu yang lalu, mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar. Terutama dari bangsa gaib yang sangat besar. Raja mereka menurunkan triliunan pasukan gaib. Yang membantu secara nyata. Peran mereka banyak yang masuk ke dalam tubuh manusia. Menyatu. Dan mereka sudah dibekali dengan berbagai keilmuan. Maksudnya keilmuan apa, Goib? Ya. Jadi mereka juga punya hal-hal seperti itu, pasukan mereka. Atau mereka hanya dipinjam tubuhnya saja. Jadi yang saktinya itu makhluk-makhluk yang masuk. Bangsa gaib itu diberikan keilmuan. Bangsa gaibnya, iya. Bukan manusianya. Bukan. Bangsa gaibnya dibekali dengan keilmuan yang luar biasa. Sama dari golongan bangsa jin dan siluman. Sama. Dari bangsa siluman yang paling banyak. Mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan itu tanpa mereka berbuat apapun ya, tanpa proses ritual gitu maksudnya. Tidak. Karena sengaja dimasuki oleh pasukan iblis itu. Betul. Mereka memang ditugaskan untuk membentengi wilayah mereka. Triliunan pasukan gaib dari seluruh penjuru itu membentengi wilayah mereka. Dan pasukan saya itu tidak jauh dari pasukan mereka. Jadi sekalian maksudnya panjenengan sama pasukan tuh sering berperang dengan goib-goib yang memang masuk ke dalam tubuh-tubuh tentara musuh itu. Iya. Secara nyata, secara gaib, kami memang membantu senjata-senjata yang masuk ke wilayah mereka, ke wilayah Israel. Itu banyak yang kami bantu mengarahkan, dan banyak bangsa kami pun yang masuk ke dalam senjata itu sendiri. Akhirnya senjata itu lepas kendali. Gitu. Ya, dan senjata itu
bisa tepat kepada sasaran. Karena apabila senjata itu hanya berbentuk senjata, itu tidak mungkin bisa menembusnya. Karena pertahanan mereka itu sangat luar biasa. Tahan goib itu. Betul. Beberapa waktu yang lalu itu diturunkan. Begitu dahsyat. Berarti seperti berita yang waktu itu ada Iron Dome sebagai pengaktif ataupun pengendali dari kekuatan pertahanan Israel itu ada yang tertembus hancur. Berarti itu secara kasat matanya itu pasukan goib yang menjaganya itu sudah hancur gitu. Ya. Sampai bisa ditembus seperti itu. Betul. Dan berarti panjenengan sama seluruh pasukan goib yang sana itu bekerja seperti itu. Ya. Kami beserta pasukan. Karena bukan hanya pasukan kami saja, banyak. Iya. Memang secara nyata pasukan atau manusia yang ada di Israel itu sedikit, tetapi kenyataannya kekuatannya jauh lebih besar. Karena bantuan goib tadi. Ya, sangat besar. Tidak mudah untuk ditembus. Ini saya mau mewakili para sedulur nih, para netizen. Satu pertanyaan yang kadang menggelitik, yang mungkin juga ada dalam diri para sedulur-sedulur semua. Kalau bangsa panjenengan, bangsa goib, bangsa jin, siluman yang berperang seperti itu, juga dengan bangsa jin dan siluman yang berada di pihak musuh, apakah juga ada korban dan kematian sama? Sama. Tidak sedikit. Bangsa kami pun yang terluka. Hanya saja bangsa kami diberikan anugerah atau diberikan kelebihan dan diizinkan tidak sampai meninggal, hanya terluka saja. Jadi belum ada yang meninggal. Hanya terluka saja. Itu salah satu anugerah yang sangat besar sekali. Tapi bukannya bangsa jin dan siluman juga bisa mati? Bisa. Tapi untuk pasukan yang memang ditugaskan untuk berperang. Oh gitu. Jadi ada fasilitas khusus gitu ya? Ada anugerah atau alhamdulillah ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diizinkan untuk tetap hidup sebagai pahlawan atau sebagai pejuang. Terus satu lagi pertanyaan saya, kalau dari pihak musuh, goib-goib yang fasik itu, dari pasukan iblis itu, mereka kan membantu dengan cara masuk dalam tubuh-tubuh tentara itu. Apakah goib yang berada di pihak kita, yang berada di pihak Palestina ini, cara kerjanya sama seperti itu atau tidak? Tidak masuk ke dalam tubuh. Tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi punya strategi sendiri ya? Ya, hanya membentengi saja. Hanya membentengi dari luar saja. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada tentara Palestina yang mau tertembak bisa dibantu untuk supaya tidak kena gitu maksudnya. Ya, dijaga. Tapi memang peperangan itu harus ada korban. Dan semua memang sudah ada garis
kehidupan. Tidak semua bisa kami jaga. Oh gitu. Artinya panjenengan ya sudah memaksimalkan apa yang panjenengan bisa kan di sana. Terus gini, ada tidak informasi dari pimpinan panjenengan sendiri yang memberikan tugas di sana? Artinya kan para goib itu bisa melihat lebih jauh ya. Ini kan satu fenomena sebenarnya. Terjadinya perang di Timur Tengah itu kalau menurut para ahli katanya itu biasanya masa perangnya itu nggak bakal lama. Biasanya itu ya kurang setahun udah selesai konflik-konflik seperti itu. Nah untuk perang ini Palestina dan Israel ini kan sudah durasinya sudah melebihi lewat 1 tahun. Ini kan satu fenomena ya. Yang mungkin salah satu fenomena akhir zaman. Pernah tidak panjenengan itu diberikan satu kabar oleh pimpinan panjenengan itu kapan sih perang ini atau perang Palestina ini berakhir atau kapan sih ada penolong yang bisa memang menyelesaikan persoalan Palestina ini? Itu salah satu rahasia. Salah satu rahasia yang memang tidak boleh diungkapkan. Tapi panjenengan sudah dikasih tahu gitu, cuma tidak boleh disampaikan. Itu sekarang menjadi rahasia. Ya oke lah, tidak usah panjenengan jelaskan secara detail. Maksudnya kalau dibuat rentang waktu di bawah 5 tahun kah, di bawah 4 tahun kah, di bawah 3 tahun kah, Palestina saudara tua kita Muslim di sana bisa menikmati kebebasan. Kalau untuk Palestina sebenarnya itu tidak akan lama lagi. Tidak lama lagi. Iya, tapi untuk kondisi dunia. Ya, saya juga enggak. Untuk dunia saya belum berani juga. Kondisi dunia itu yang memang akan terjadi peperangan besar. Jadi saat terjadi perang besar itu malah kondisi Palestina malah mungkin selesai ya. Malah maksudnya ya dampak itu melebar tapi untuk Palestina sendiri malah selesailah dari konfliknya. Seperti itu gambarannya. Iya. Karena pemicu berarti semua tertuju kepada para penguasa dunia. Hanya saja mempunyai dampak yang luar biasa dari makanan. Maksudnya gimana? Kalau makanan manusia akan terbatas karena dampak dari peperangan. Yang perang besar tadi. Iya. Oh, jadi akan ada banyak kekurangan makanan di wilayah-wilayah perang itu. Iya. Karena mempunyai dampak yang luar biasa kepada negara-negara yang ikut atau tidak semua memang punya dampak. Termasuk Nusantara. Termasuk Nusantara. Iya. Akan terlibat dalam perang besar itu? Tidak akan terlibat. Oh, dalam perangnya tidak terlibat. Iya. Cuma dampaknya ada. Dampaknya ada. Tapi hanya dari segi ekonomi. Ya, kalau untuk keamanan Nusantara aman. Alhamdulillah. Ya. Jadi termasuk Nusantara ini termasuk tempat yang aman ya saat dalam kondisi perang besar sekalipun. Iya. Sebenarnya awalnya Nusantara yang akan dihancurkan. Sebenarnya tujuan awalnya Nusantara akan dihancurkan karena mereka sudah mengetahui bahwa Nusantara itu adalah kekuatan besar bagi dunia.
Oh gitu. Ya, awalnya Nusantara itu akan dihancurkan karena kekuatan-kekuatan. Lalu kenapa tidak jadi? Apa yang menjadi faktornya? Ada kekuatan besar yang melindungi Oh gitu. tanah Nusantara. Yang tidak terlihat ya? Ya, dan tidak boleh dijelaskan juga. Iya, iya. Ada kekuatan besar yang melindungi Nusantara karena terdapat banyak tokoh-tokoh besar yang mempunyai peranan terhadap dunia ini. Gitu. Ya, Nah, gini, saya tertarik tadi kembali membahas Palestina karena kita fokus ke Palestina dulu. Tadi panjenengan mengatakan tidak lama lagi. Sudah saya buat tadi skala 5, di bawah 5, di bawah 4, 3, 2. Kalau Anda panjenengan memberikan skala kan tidak masalah. Yang penting kan bukan waktu yang khusus yang sudah pernah panjenengan mungkin pernah disampaikan. Dari antara rentang waktu itu, dekatnya itu sedulur-sedulur kita yang ada di Palestina ini diselamatkan, bisa menjalani kehidupan dengan normal. Itu tentang tahun berapa tahun? Kurang dari 2 tahun. kurang dari 2 tahun Kurang lagi. dari 2 tahun Alhamdulillah, lagi subhanallah. mereka akan Terbebas ya. terbebas. Itu baru terbebas. Iya, ya intinya kan mereka Baru bebas terbebas. dulu. Ya, Bisa baru menghirup. terbebas dari cengkraman. Di bawah 2 tahun mereka akan terbebas dari cengkraman karena nanti semua akan terfokus perangan yang besar. Iya, iya, iya. Dan berarti saat ini dalam konflik wilayah saja panjenengan sudah hampir 2 tahun bertugas. Apakah itu akan berlanjut pada saat nanti terjadi perang besar panjenengan tetap bertugas? Iya, Terus ya? karena belum tahu Iya. kapan selesainya bertugas. Itu saya pun tidak tahu kapan akan selesai tugasnya. Iya, iya. Hanya menerima tugas saja, tidak berani bertanya apapun Iya, iya. tentang tugas. Nah, sekarang kembali kepada kekuatan tadi. Seperti yang kita bahas di awal, kami ingin tahu peta kekuatan. Kalau dikatakan dalam jumlah hitungan angka, sebenarnya tentara IDF itu saat ini berapa personil sih yang Anda ketahui sendiri? Mungkin Anda mencuri dengar, mencuri informasi. Artinya yang ada di Israel, yang sudah berada di area perang gitu. Sebenarnya kisaran berapa ribu? Sedikit, Berapa ribu? sedikit sekali sebenarnya. Hanya 250.000. 250.000 tentara. Tentara. Ya banyak lah 250.000 itu. Itu pun bukan Murni. semuanya. Bukan murni tentara IDF. Bukan semuanya manusia. Itu hebatnya. Maksudnya? Gaib. Tapi berwujud gitu. Berwujud. Tapi bukan manusia. Bukan. Kan tentara bayangan. Ya, mereka berwujud manusia. Itu hebatnya pasukan gaib yang sekarang sedang berada di garis depan berarti mereka. Mereka ada di garis depan. Makanya berapapun yang dibunuh itu tidak akan mengurangi Tentara mereka. ya, karena itu mereka sudah mengantongi tugas.
Makanya saya heran, tadi juga saya dapat data informasi dari semenjak terjadinya perang ini, kan hampir setahun lebih ya. Tadi saya mendengar informasi korban dari pihak IDF itu cuma 1.200. Padahal kan kita sering sekali mendengar berita-berita tentara IDF itu dihancurkan, ditawan, waktu mereka konvoy, waktu mereka berperang, meninggal sekian, tapi dalam jangka waktu tentang setahun itu cuma 1.200. Berarti seperti itu ya yang terjadi. Iya. Mungkin kalau dihitung semua dengan yang tadi yang dikatakan goib itu, mungkin udah puluhan ribu yang meninggal. Iya. Mereka ada di baris depan. Ya. Ya udah sekarang gini, ini sebagai penutup, saya minta tolong, panjenengan kan tahu wilayah saat ini yang digunakan oleh mereka yang berada di garis depan, yang tentaranya oke lah, bukan tentara manusia. Bisa Anda menuntun saya untuk menunjukkan area lokasinya. Saya ingin memberikan shock terapi buat mereka. Ya untuk mengurangi kekuatan mereka lah. Bisa Anda menuntun saya untuk menunjukkan areanya, titiknya. Sebentar. Ya, sudah terlihat. Ada berapa ratus tentara? Ada 150 tentara. Panjenengan lihat ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, kekuatan 100 juta triliun energi masuk dalam genggaman tangan saya. Saya hancurkan semua pasukan gaib yang berada di titik lokasi yang terlihat oleh pasukan gaib yang ada dalam tubuh mediator. Dengan ajian sapu jagat Allah. Dan semuanya 100 juta triliun. Ajian sapu jagat Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hancur semua. Subhanallah. Allah. Bisa Anda ceritakan kondisi mereka saat ini? Mereka terampas porak-poranda. Mereka hancur lebur. Bagai butiran pasir terampas. Alhamdulillah. Itu sebagai satu bentuk gambaran suatu saat nanti. Ya seperti itulah nanti kita mohon maaf untuk bisa menghancurkan kekuatan musuh mereka. Ya saya kira cukup untuk sementara. Kami sudah bisa mendapatkan gambaran peta kekuatan mereka. Terima kasih sekali lagi panjenengan sudah menyempatkan waktu dalam kondisi tugas untuk bisa hadir di tempat kami, dan doa kami dari sini selalu memberikan doa yang terbaik untuk panjenengan dan seluruh pasukan dan juga seluruh saudara-saudara kami di sana supaya tetap mendapatkan limpahan dan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mungkin penerimaan kami yang kurang sopan, tidak sempat untuk memberikan jamuan. Dan salam untuk semua pasukan panjenengan yang sedang bertugas di sana. Saya berterima kasih sudah hadir dan diundang. Mohon maaf apabila saya tidak mempunyai waktu yang banyak dan tidak bisa memberikan apa yang panjenengan bertanyakan semuanya. Karena memang ada yang boleh dan ada yang tidak. Iya, saya paham. Silahkan panjenengan kembali. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu.
907 semua kembali masuk Allah. Semua ini semua kembali untuk Allah. Mohon maaf ya para sedulur, tadi ada sedikit serangan balik sampai tersedak saya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan tadi sedikit bisa membantu mengurangi kekuatan dari pihak musuh. Dan tadi ternyata banyak hal ya yang kita ketahui yang selama ini kami sendiri di sini tidak tahu, kalau ternyata kekuatan gaib dari pihak lawan, khususnya dari pasukan iblis yang dipersiapkan untuk membantu tentara Israel, itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang sampai bisa menyerupai manusia, sehingga terlihat banyak orang, terlihat banyak kesibukan, padahal mereka bukan tentara ya. Itu satu hal yang memang luar biasa. Pantas kalau secara kekuatan negara kecil seperti Israel itu berani untuk melakukan tantangan-tantangan kepada negara-negara besar. Ya walaupun memang secara kenyataan mereka juga disupport oleh negara-negara besar sekutunya. Dan sebagai awal kami konten kembali tentang Palestina, kami juga mohon doa dari para sedulur semua, karena ini kaitannya dengan hal-hal gaib yang luar biasa ya. Kekuatannya itu tidak bisa dianggap main-main. Dulu waktu kita sering melakukan serangan ke sana, dan ternyata dari sana pun banyak melakukan serangan-serangan gaib ke kami. Nah, ya doa-doa para sedulur itu bisa menjadi satu benteng kekuatan rohani buat kami untuk tetap bersemangat dan yakin bahwa ya ini adalah jihad fisabilillah kami. Dan untuk berikutnya insya Allah kami akan terus pantau kondisi terakhir di Palestina. Dan untuk konten berikutnya saya sudah mendapatkan satu informasi dari para sedulur ya, bahwa ternyata kebengisan, kebiadaban tentara IDF yang ada di sana itu juga memang diprovokasi oleh ketua-ketua rabi Yahudi mereka. Saya mendapat informasi ada satu rabi Yahudi yang memang menegaskan bahwa mengizinkan tentara-tentara Israel itu untuk membunuh, memperkosa wanita dan anak-anak di sana. Jadi nanti untuk video berikutnya insya Allah kita akan coba tarik oknum tersebut atau rabi tersebut untuk kita pertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Kita akan pusingan, saya yakin karena memang pasti dalamnya adalah iblis-iblis laknatullah yang memang memberikan informasi dan tugas komando pada seluruh goib-goib yang tadi dikatakan masuk ke dalam tubuh-tubuh tentara-tentara Israel. Jadi terima kasih atas informasinya dari para sedulur juga. Itu juga menjadi satu bahan rujukan untuk kami untuk video-video berikutnya. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini semata-mata adalah untuk ibadah dan tiada lain adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.